Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik Bapak. Apakah hari ini hadir semua? Hari ini kayaknya Pak. Oke, baik. Baik, saya di sini tanya siapa ya ketua kelasnya di kelas ini? Saya Bapak Namanya siapa, Mbak? Vicky Mazaya. Vicky saya. Wakilnya Saya Bapak siapa namanya, Mbak? Adis Rahma. Adis Rahma. Baik. Mungkin langsung Bapak mulai saja ya. Untuk pertama kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan untuk membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Baik, di sini Bapak akan mulai pelajaran. Ini kok terlihatnya seperti pada kurang semangat ini. Kenapa ya? Kan ini masih pagi loh. Capek kenapa loh? Lemas. Harus tetap semangat loh. Masa pagi hari ini harus lemas ya? Pagi hari ini harus diawali dengan semangat, ceria karena hari ini kita mau belajar. Nah, kira-kira ini kita mau belajar apa ya? Apa ya Pak? Apa ya Pak? Nah, kita kali ini akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Pasti kalian tidak asing ya dengan pelajaran bahasa Indonesia ini. Apalagi kali ini sudah kelas berapa ini? Kelas 8 apa? 8. Oh, 8I. 8 ini apakah kelas unggulan? Iya. Berarti biasanya kalau kelas unggulan ini terkenal dengan anaknya yang sedikit ini ya. Apa ya? Rajin, bukan sedikit sih, tapi dikenal biasanya itu banyak dikenal apa? Paling rajin, prestasinya banyak. Kemudian anaknya ini kalau katanya anak-anak sekarang ini seperti anak ambis gitu ya. Apa benar di sini anaknya bisa ambis? Iya. Semoga kecerdasan kemudian kepandaiannya tidak menjadikan sebagai sifat sombong kalian ya. Amin. Baik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ada ya nih buat kalian. Yang mana Pak? Nah, di sini Bapak akan praktekkan terlebih dahulu ya, biar nanti kalian tidak tahu gitu, biar tahu gitu. Pertama gini, saya berdiri terus gini. Mohon maaf. Ini. Tepuk semangat. Ini namanya jalan semangat. Ini untuk membangkitkan rasa semangat kalian untuk belajar pada pagi hari biar tidak loyo. Masa mau belajar dengan saya loyo? Tidak ada kata lemes dalam kelas saya. Jika lemas, mending jangan ikut kelas saya. Baik. Ini jalannya. Yang pertama, tepuk semangat. Tepuk, kemudian gini, kemudian nanti ini 2 kali, kemudian dung ding ding, kemudian slup, gini. Apakah ada yang bisa menentukan? Mas saya bisa Pak. Silakan Mas saya maju ke depan untuk mencontohkan terlebih dahulu. Enggak langsung bareng-bareng Pak. Kalau bisa boleh. Langsung aja. Ya, udah, Berdiri ya Pak. Ya berdiri, silakan berdiri semua. Harus semangat, tidak boleh. Tidak Iya, boleh. Pak, maaf Pak. Ayo bisa dimulai. Siap. Siap. Silakan. Tepuk semangat. Dang 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 dang. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Dang 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 dang. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Slup, slup, slup. Slup. Yeay, apakah sudah semangat? Semangat Pak. Oh, satu kali lagi. Kita silakan Mas Jaya, satu kali lagi. Tepuk semangat. Dang 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 dang. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Dang 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 dang. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Slup. Aha aha slup. Aha aha slup. Yeay. Baik, silakan. Terima kasih Mas Jaya sudah memimpin teman-temannya untuk yel-yel semangat pagi hari ini. Alhamdulillah saya juga bisa mengajar kalian dalam keadaan sehat. Semoga kalian juga bisa bertemu saya di setiap harinya dengan keadaan sehat. Baik, di sini saya ingin bertanya nih kepada kalian sebelum memulai pelajaran juga. Pastinya kalian ini kan sudah sekolah menengah pertama ya, SMP ya. Pastinya sudah ada pemikiran untuk cita-cita kalian ke depannya. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada, ini namanya siapa Mbak? Nisa Pak. Nisa. Baik Mbak Nisa, cita-citanya mau jadi apa ya besok ya?
Saya pengen jadi psikolog, Pak. Wah, keren banget. Mudah-mudahan bisa ya jadi psikologi ya. Karena Kak baru-baru ini nih psikologi sepertinya akan dibutuhkan. Apalagi dengan adanya Ibu Kota Nusantara atau IKN, tenaga psikologi ini dibutuhkan untuk mengisi Ibu Kota Nusantara tersebut. Kemudian Mbak Najwa, cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi dokter, Pak. Wah, dokter, keren. Semoga bisa terwujud ya. Amin. Makasih, Pak. Dokter ini saya juga dulu pengennya jadi dokter ya. Tetapi setelah melihat-lihat itu sepertinya saya tidak cocok dengan cita-cita tersebut karena mungkin kepintaran saya itu tidak seberapa dengan anak-anak saingan untuk mendaftar menjadi kedokteran pada saat kuliah. Jadi saya memutuskan untuk menjadi Guru. Kemudian untuk ini Mbak ini namanya siapa? Adis, Pak. Adis. Silakan Mbak Adis, cita-citanya mau jadi apa? Saya mau jadi polisi. Wih, polisi Polwan ya? Oh iya. Iya, Polwan. Polwan itu singkatan dari? Polisi wanita. Iya, betul sekali. Polisi wanita itu keren loh. Gagah, tegap, padahal dia cewek, tapi dia sangat badannya tegap, kemudian sangat tegas, juga disiplin, serta berani juga. Karena teman saya juga ada yang menjadi polwan. Dia juga tinggi, kemudian badannya juga bagus, tegap, pintar lagi. Jadi polisi harus yang amanah, tanggung jawab, dan jangan suka korupsi. Betul sekali. Kemudian ini Mbak Mazaya, cita-citanya mau jadi apa? Pengen jadi guru. Wih, keren nih, sama kayak bapak berarti ya ini jadi guru ya. Jadi guru itu ada yang mengatakan susah-susah gampang. Karena mengapa ya? Karena katanya sih harus mengetahui karakter siswa-siswanya. Seperti siswa ini belajarnya, gaya belajarnya, kemudian kesukaannya gimana. Jadi guru itu ya memang ada yang bilang susah gampang itu benar. Karena nggak semua jadi guru itu apa ya? Apalagi notabene di Indonesia ini gaji guru itu sepertinya Nah, ya, kurang Pak, ya. dihargai ya kata saya ya. Apakah Iya. juga merasa sebagai siswa? Iya, sangat merasa. Jadi harapan saya untuk kalian anak-anak kelas 8 ini mudah-mudahan bisa menjunjung ini ya, apa ya, profesi guru di Indonesia agar profesi guru ini tidak direndahkan ataupun dipandang sebagai sebelah mata, betul. Baik. Kira-kira nih, apakah sudah siap untuk belajar? Kok pada sudah membuka buku ya? Tapi saya kok belum membuka buku. Buku saya masih tertutup semua ini. Berarti ini sudah siap untuk belajar ya? Siap. Kira-kira ada yang tahu nih kita mau belajar apa ya di pelajaran bahasa Indonesia ini ya? Saya tahu, Pak. Apa Mbak Mazaya? Minggu kemarin Bapak sudah bilang kita akan belajar mengenai puisi. Oh iya. Apakah Mbak Mazaya sudah belajar tentang puisi? Sudah sedikit, Pak. Oh baik. Kalau Mbak Adi sudah belajar? Sedikit, Pak. Bagian strukturnya. Oh iya. Kalau Mbak Nisa? Sama Pak, baru sedikit bagian jenisnya aja. Kemudian Mbak Najwa? Belum, Pak. Loh, kenapa lo kok belum belajar ini? Kemarin malam saya habis ini nonton film. Loh, ini nggak boleh ditiru ya anak-anak ya. Kita itu kita bukan kok kita. Maksudnya anak-anak ini nggak boleh loh terlalu apa ya, tidak memanfaatkan waktu, apalagi seperti Mbak Najwa ini terlalu memanfaatkan waktu untuk Bermain-main ya saja. bermain, menonton film. Jangan begitu, itu hal yang kurang pantas untuk ditiru atau dilakukan. Jadi untuk Mbak Najwa boleh menonton film, tetapi harus bisa membagi waktu dengan untuk belajar. Mohon dimengerti ya Mbak Najwa ya. Baik, buat anak-anak teman-teman yang lain juga seperti itu. Jangan terlalu mengasihkan diri dalam permainan ataupun game-game. Zaman sekarang kan game, menonton film, drama Korea ataupun lagu-lagu dikurangi. Boleh tapi dikurangi. Jadi tidak memakan waktu untuk kesempatan belajar. Baik, langsung saja ya, tidak perlu lama-lama karena kalian juga sepertinya sudah tidak sabar untuk belajar mengenai puisi ya. Mungkin kita akan membahas beberapa bagian-bagian dari puisi seperti struktur, kemudian definisi, jenis-jenis macam-macam, kemudian apa lagi? Kira-kira apa lagi yang akan dipelajari di pelajaran ini? Di bab puisi. Cara penulisnya, Pak. Iya, bisa. Cara membacanya, Pak. Ya, betul. Apalagi? Bisa gitu. Apalagi? Apa ya? Katanya belajar.
Apa ayo? Berarti ya itu betul, ada struktur, definisi, cara menulis, kemudian ada cara membaca puisi yang baik dan benar, kemudian dalam menulis puisi juga ada pemilihan kata, kemudian pemilihan rima ataupun Diksi, Bapak. ya, diksi itu sama dengan pemilihan kata. Langsung saja ya kita ke pembelajaran puisi. Halo anak-anak. Halo, Bu. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Masih semangat? Masih. Coba dong suaranya semangat mana? Masih semangat apa tidak? Masih. Tangan dong. Ibu seneng loh kalau mau mulai belajar, terus anak-anak ibu, peserta didik ibu itu semangat. Ibu tuh seneng banget kalau gitu tuh. Jadi ibu itu yang mau menyampaikan materi tuh juga semangat. Jadi kita langsung aja ya. Minggu kemarin kita mau belajar apa ya? Ada yang ingat? Puisi, Bu. Apa? Siapa ya namanya? Adis. Oh, Mbak Adis. Tepuk tangan dong buat Yeay. Mbak Adis. Memperhatikan sekali. Ini Mbak Adis keterampilan menyimaknya bagus sekali. Jadi untuk teman-temannya Mbak Adis di sini tolong ya untuk bisa menyimak lebih baik lagi. Ditiru Mbak Adisnya supaya bisa menyimak yang baik dan Benar. sekali. Nah, tadi apa Mbak Adis? Puisi ya? Iya, Ibu mau tanya dong, puisi. Ngomong-ngomong soal puisi nih, kalian pernah membaca atau pernah menulis tentang puisi? Saya, Bu. Ya, Saya Mas Lutfi. pernah ikut lomba puisi tingkat sekolah ini, Bu. Terus Iya. kemudian pernah menulis juga, membaca juga pernah, Bu. Gitu. Ya Allah, Masya Allah, tepuk tangan dong, Mbak Adis. Tapi ternyata udah ke jenjang puisi terlebih dahulu nih. Nah, Mas Lutfi kan bilang tadi udah pernah ikut lomba-lomba puisi. Mau tanya dong Ibu. Ibu mau tanya. Ini puisi ya? Iya. Tulisannya puisi. Kita sebelum memasuki terlebih dalam lagi, Ibu mau tanya dong. Ada yang tahu definisi dan unsur dari puisi? Definisi dulu deh yang gampang ya. Definisi yang gampang dulu. Siapa yang tahu? Ayo definisi. Saya Bu mau menjawab. Oh iya, Mbak Mazaya ya? Iya. Ketua kelas ya? Iya. Apa Mbak Mazaya? Jadi puisi itu definisi? jenis karya sastra yang mengedepankan pemilihan kata yang menarik dan pemilihan kata yang cermat supaya pendengar dan pembacanya mudah mengerti maknanya. Masya Allah, bagus sekali. Kemarin malam belajar ya Mbak Mazaya? Belajar. Nah, harus ditiru ya. Jadi puisi itu adalah karangan, bisa ditulis dong, jangan cuma disimak aja, ditulis. Yuk. Jadi puisi adalah Bu. karangan dari seorang pengarang dengan menggunakan pemilihan kata yang indah, sudah, Sudah. dan ditulis berdasarkan pengalaman pengarang itu sendiri. Bu. Sudah ya? Definisi puisi sudah. Kira-kira dari definisi ada yang mau ditanyakan apa tidak? Iya, Mas. Bu, ini bertanya, Bu. Iya. Apakah membuat puisi ini harus tentang pengalaman pribadi ya, Bu? Apakah tidak boleh mengenai kita terinspirasi dari pengalaman orang lain ataupun ketika kita bisa mewawancarai kemudian cerita tersebut dijadikan puisi, Bu? Terima kasih. Apakah boleh? Boleh sekali. Bisa saja. Jadi puisi itu tidak ditulis hanya berdasarkan pengalaman pribadi saja. Jadi semisal ya,
nenek kalian atau ibu kalian pernah bercerita tentang masa lalunya bersama ayah kalian, masa-masa indah, masa-masa jatuh bangun, masa-masa kelam terdahulu. Nah, dari situ kan kita kalau diceritakan itu, kita kan biasanya itu ya memiliki gambaran. Betul apa tidak? Betul. Memiliki gambaran, kita memiliki imajinasi di dalam pikiran kita. Nah, dari situ kita bisa mendapat inspirasi tersendiri, mendapat imajinasi tersendiri, mendapat ide-ide tersendiri untuk menulis sebuah puisi. Betul sekali. Ada yang mau tanya lagi tentang definisi dari puisi? Apa ada yang merasa bingung selain Mas Lutfi tadi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Sepertinya. Tidak cukup ya untuk definisi. Nah, kedua kita akan belajar tentang unsur-unsur di dalam puisi. Ada yang tahu unsur-unsur di dalam puisi kira-kira? Saya belum tahu. Ada yang tahu? Saya, Bu. Mbak Mazaya lagi, ya Allah pintar sekali ya Mbak Mazaya. Ya. Sudah belajar, Bu. Alhamdulillah sudah belajar. Mbak Mazaya mau tanya saya, unsur puisi itu apa? Jadi ada dua unsur, yang pertama intrinsik dan yang kedua ekstrinsik. Nah, tadi apa unsurnya? Ada dua. Yang pertama Intrinsik. yang kedua Ekstrinsik. Nah, betul sekali. Yang pertama intrinsik, yang kedua ekstrinsik. Kalau kita mendengar intrinsik, yang kedua ekstrinsik, kira-kira yang terbesit di dalam benak kalian, di dalam pikiran kalian, intrinsik kira-kira apa yang terbenak? Kira-kira maknanya itu apa? In, X, kira-kira apa? Apa ya? Lupa lagi kita. Ada yang tahu? Saya ingin menjawab. Ya, silakan. Menurut sepengetahuan saya, Bu, intrinsik itu unsur-unsur yang ada di dalam puisi. Sedangkan ekstrinsik itu unsur-unsur yang menyangkut di luar puisi tersebut. Terima kasih. Betul sekali. Nah, jadi di dalam puisi itu terdapat dua unsur, intrinsik dan ekstrinsik. Nah, intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik unsur di dalam, betul kata Mas Lutfi. Dan ekstrinsik itu adalah unsur di luar dari puisi tersebut. Kira-kira di dalam unsur intrinsik itu sendiri itu terbagi menjadi beberapa unsur, menjadi beberapa macam. Kira-kira ada yang tahu? Kalau yang kemarin malam belajar sih menurut saya sudah tahu ya. Saya nggak belajar loh, Bu. Kenapa kok nggak belajar Mas Lutfi? Karena kemarin malam saya habis hujan-hujanan, Bu. Terus kemudian saya tertidur sampai pagi ini, sampai pagi tadi. Terus saya tidak sempat untuk membaca buku. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Besok-besok lagi, walaupun kita dalam keadaan hujan-hujanan atau sedang ada peristiwa yang di luar dugaan kita, nah kita itu harus selalu bisa dan selalu harus dapat menyempatkan waktu untuk belajar. Menyempatkan waktu belajar. Nah, Mbak Adis kira-kira tahu unsur intrinsik puisi itu apa? Saya tahu, Bu, satu tapi Apa? tema. Tema. Ada yang tahu selain tema Saya, kira-kira? Bu. Ayo Mbak Mazaya, apa kira-kira? Perasaan atau imaji. Perasaan atau imaji. Saya tahu lagi. Silakan, apalagi? Amanat. Amanat. Ayo Mbak Anissa kok diam saja ya saya lihat. Kayaknya kalau saya buka, kayaknya kalau Ya. puisi itu kan kata-katanya indah. Berarti mungkin ada unsur diksinya ya, Bu. Betul sekali. Jadi unsur intrinsik di dalam puisi itu tadi, yang pertama ada Tema. kemudian yang kedua ada perasaan, yang ketiga ada Pilihan kata. pilihan kata apa? Diksi. Diksi. Pintar sekali Mas Lutfi. Terus yang keempat ada nada. Yang kelima ada majas. Yang keenam ada Rima. Yang terakhir yang sudah disebutkan Mbak Adis tadi ada Amanat. Di dalam kalian
menghafalkan atau supaya lebih paham pada unsur intrinsik tersendiri ini, itu ada rumusnya loh. Apa itu? Sepertinya Rumusnya itu bisa ditulis silakan supaya kalian lebih ingat. Ibu. Tepe dina Maria. Apa itu, Bu? Tepe dina Maria. Tepe dina Maria. T yang pertama itu tema. Jadi di dalam puisi itu harus ada temanya. Tidak mungkin kita membuat puisi itu langsung bisa membuat, itu tidak mungkin. Jadi kita harus bisa menentukan temanya dari puisi tersebut. Jadi mungkin kalian mendapat inspirasi tentang cinta. Nah, itu berarti temanya cinta. Cinta itu bermacam-macam, ada cinta kasih, cinta monyet. Ih, cinta monyet. Siapa yang di sini udah cinta monyet? Saya, Bu. Saya. Tapi ketika saya waktu SD, Bu, karena SD cuma kok sudah main-main, Bu, monyet? main-main saja, Bu. Enggak apa-apa. Yang kedua ya, yang kedua tadi ada apa? Cinta. Dan unsur intrinsiknya tadi. saya kira masih berhubungan dengan tema, Bu. Karena saya terlalu terpaku dalam cinta. Terpaku dalam cinta. Lutfi jangan gitu ya, masih kecil loh. Iya, Bu, maaf, Bu. Belum waktunya Lutfi. Yang kedua tadi ada apa di unsur intrinsik? Perasaan. Jadi di dalam puisi kita itu harus bisa menimbulkan perasaan-perasaan melalui tulisan yang kita tuangkan di dalam puisi tersebut. Jadi perasaan itu penting dalam puisi. Karena ada yang tahu? Siapa yang tahu? Kalian tahu, Tarek? Belum tahu. Belum tahu ya. Karena perasaan itu penting di dalam puisi supaya puisi itu hidup. Jadi tidak mati. Jadi puisi itu seakan-akan bisa menimbulkan suatu perasaan yang kalian pendam tetapi melalui tulisan. Nah, yang ketiga, yang kedua ya? Yang kedua belum. Yang kedua tadi ada apa? Ketiga, Bu. Ketiga, Bu. Ketiga ya ampun. Iya, Bu. Maaf ya, Ibu kurang fokus hari ini. Belum. Halo, Bu. Apa Nggak minum apa-apa. dulu, Bu? Nggak Minum apa-apa, dulu, nggak Bu. apa-apa. Yang ketiga tadi ada apa? Diksi. Ada yang tahu diksi itu apa kira-kira? Pilihan kata, Ibu. Pilihan kata. Pilihan kata di dalam puisi ini kita juga harus memperhatikan. Kenapa? Karena apabila kita menulis puisi, pilihan katanya itu harus diperhatikan supaya dapat menimbulkan perasaan-perasaan di dalam puisi tersebut. Nah, seperti itu. Jadi puisinya sama yang poin kedua, puisinya tidak mati begitu saja. Nah, yang keempat tadi apa? Yang keempat, nada. Nada. Kenapa kok kira-kira nada di dalam puisi itu kok dibutuhkan? Itu kenapa ya? Saya, Bu. Silakan, Lutfi. Sepengetahuan saya, nada dibutuhkan dalam puisi. Iya. Ketika membaca, Bu. Karena ketika kita membaca puisi itu pastinya tidak hanya monoton nada itu saja, tapi juga ada seperti penekanan, kemudian kata ini untuk tidak itu juga, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Lutfi. Baik sekali, betul sekali pemaparannya. Nada di dalam puisi itu perlu karena supaya puisi itu terlihat, terdengar lebih indah, tersampaikan maknanya dari si pengarang tersebut. Jadi kita sebagai pembaca puisi harus bisa mengerti, oh kalimat seperti ini nadanya seperti apa sih yang cocok, seperti apa sih yang pas. Nada itu harus perlu diperhatikan. Nah, kemudian selanjutnya ada apa tadi? Ada majas. Majas itu beraneka macam. Saya mau tanya, kalau majas yang melebih-lebihkan itu namanya majas apa ya? Hiperbola, Bu. Hiperbola, pintar sekali Mbak Mazaya. Hiperbola. Kalau majas yang seolah-olah benda mati lalu hidup,
Itu Personifikasi ya Bu. personifikasi, betul sekali. Pintar sekali Mas Lutfi dan Mbak Mazaya. Ini perlu dicoba ya, supaya pembelajarannya dapat berjalan dengan lancar. Majas di dalam puisi ini perlu sekali diperhatikan. Baik majas hiperbola, majas personifikasi, majas metafora, dan berbagai macam lainnya, kita harus bisa menimbulkan majas-majas tersendiri dalam penulisan puisi. Seperti contohnya mungkin biasanya ini ya, bagai senja yang mulai timbul atau mulai tenggelam di dalam sinarnya. Seperti itu. Jadi kayak senjanya itu seolah-olah atau seakan-akan dia mulai tenggelam di dalam sinarnya. Jadi dia mulai menghilang. Siapa di sini yang suka senja? Anak-anak senja? Lutfi anak semuanya ya Iya kira-kira. benar, karena itu di rumah itu terasa seperti kayak membosankan gitu Bu. Jadi inginnya itu keluar. Kalau nggak senja ya pada pagi hari itu Bu. Kalau pagi hari namanya apa ya kalau bukan senja? Fajar. Fajar, betul Benar banget sih Mas sekali. Zaya, gue jadi iri nih. Nggak boleh iri, harusnya kita harus bisa lebih semangat supaya kita dapat mengikuti pembelajaran di setiap pembelajaran dengan maksimal dan Lancar. Selanjutnya tadi setelah majas kira-kira ada apa? Rima. Rima. Siapa yang tahu tentang rima itu apa ya kira-kira? Silakan Rima. Anissa. Rima itu biasanya ada di akhir kata Bu. Biasanya itu kayak AA atau AB gitu. Nah, betul sekali. Rima di dalam puisi itu juga perlu diperhatikan supaya puisi yang kita ciptakan atau puisi yang kita tulis, ayo Lutfi. Maaf Bu. Iya. Kalau fokus saya Bu, karena di luar sepertinya asik gitu Bu. Jangan gitu dong. Masa ibu kurang asik? Oh iya maaf Bu, maaf. Iya dong. Jadi rima itu harus diperhatikan karena di dalam puisi itu supaya puisinya itu terlihat lebih indah dan cocok antara satu dengan yang Lain. Nah, setelah rima itu ada apa ya yang terakhir? Amanah. Ada amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Jadi di dalam puisi tersebut apa sih ini makna puisi ini sebenarnya? Apa sih yang ingin disampaikan penulis ini sebenarnya? Seperti itu. Nah, dari unsur intrinsik ini ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih dibingungkan? Sebentar Bu, saya masih, mohon maaf Bu, Ya, saya silakan saya masih Lutfi. bingung pada bagian tema Bu, karena tema itu sepertinya lebih luas daripada judul Bu ya. Itu bagaimana ya Bu cara menentukan tema yang benar-benar kasih. Nah, tadi Mas Lutfi tanya, tema itu lebih umum, lebih universal, betul, daripada judul. Cara menentukan tema ya Mas Lutfi ya? Bu. Cara menentukan tema tersendiri itu, kita bisa melihat apa sih yang ingin kita tuangkan di dalam puisi ini tersendiri. Kita ingin menulis yang seperti apa sih? Nah, dari situ kita bisa menentukan tema, kira-kira temanya apa yang cocok untuk puisi kita tersendiri. Begitu. Nah, dari tema yang sudah kita tentukan, kita langsung bisa menuliskan judul Puisi. Nah, judul puisi, betul sekali. Ada yang mau ditanyakan lagi atau masih dibingungkan? Lanjut saja Ibu. Oke, lanjut ya. Setelah kita belajar tadi apa definisi dan unsur dalam puisi, kita akan belajar tentang jenis dan ciri-ciri di dalam puisi. Ada yang tahu kira-kira jenis dan ciri-ciri dalam puisi? Apa ya Bu? Saya masih bingung jenis Saya puisi tahu. Bu. Oh ini saya tahu Bu. Mbak Anissa tahu, silahkan. Jadi di dalam puisi itu ada 2 jenis Bu. Iya, apa saja Mbak Anissa?
ada puisi lama sama puisi baru. Puisi lama dan puisi baru. Kira-kira kalau puisi lama itu yang seperti apa sih Mbak Anissa? Kalau puisi lama itu puisi yang harus mengikuti aturan yang ada di puisi. Jadi kayak intonasinya, rimanya, sama nadanya, irama nada, sama tiap suku kata dalam baris itu harus sesuai sama pedoman pembuatan puisi Bu. Tapi kalau puisi baru itu Iya. bebas. Oh bebas. Perlu ditiru dan dicontoh ya. Anissa ini wawasannya luas ya Anissa. Iya Bu, tadi malam saya belajar tapi baru jenis-jenisnya aja. Oh baru jenis-jenisnya. Nah kira-kira ada yang tahu ciri-ciri puisi itu apa? Ciri-ciri puisi. Ada. Apa Bu? Saya tidak tahu Bu. Saya karena tidak semalam tidak membaca ciri-cirinya Bu. Ciri-ciri puisi ada yang tahu? Beneran nggak ada yang tahu nih? Tidak Bu, saya tidak tahu. Maka Ibu, saya Bu Silakan Lutfi. terdapat apa ya? Kata-katanya itu indah Bu. Betul. Ciri-ciri puisi itu kata-kata di dalam penulisannya itu indah. Setiap kata-kata, setiap pilihan kata itu diperhatikan. Kita kembali lagi kepada unsur intrinsik. Jadi ciri-ciri puisi itu ada majasnya, rimanya, ada sajaknya, ada diksinya, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut ya. Struktur di dalam puisi. Kira-kira apa saja sih struktur di dalam puisi? Ada struktur batin dan struktur fisiknya Ibu. Struktur batin dan struktur fisik. Kira-kira ada yang tahu struktur batin itu apa? Struktur fisik itu apa? Belum tahu Bu. Belum tahu. Saya Ibu. Silakan Adis. Struktur yang membangun sebuah puisi. Struktur yang membangun sebuah puisi. Membangun seperti apa itu Adis? Sebenarnya hampir sama Ibu sama unsur intrinsik. Jadi tema, amanat, rima, diksi, nada, perasaan, dan kata konkret. Betul sekali. Tepuk tangan dong buat Adis. Unsur struktur dalam puisi itu hampir sama dengan unsur-unsur di dalam puisi. Nah, kira-kira kita kan sudah belajar tentang definisi, tentang ciri-ciri, tentang struktur, tentang unsur. Nah, kira-kira apakah bisa kalian kalau disuruh untuk membacakan di depan Takut salah Bu. takut salah, mau ibu contohkan? Boleh ya Bu. Boleh. Mau ibu contohkan ya? Iya, Bu. Nah, seperti ini. Jadi dalam membaca puisi, kita pasti akan membaca sebuah judulnya terlebih dahulu. Di dalam kita membaca sebuah judul, itu diperlukan penekanan dan suara yang lantang. Penekanan dan suara yang lantang itu perlu diperhatikan karena supaya pendengar itu bisa, oh ternyata ini loh judul puisinya, ternyata ini puisi yang akan dibacakan. Jadi contohnya semisal seperti ini ya. Ini puisi dari Khairil Anwar yang dengan judulnya itu Karangan Bekasi. Contoh untuk membacakan judulnya itu seperti ini. Ayo Lutfi diperhatikan. Iya. Oke, udah kondusif lagi ya. Iya. Oke. Karawang Bekasi. Karya Khairil Anwar. Nah, seperti itu. Jadi di dalam membaca puisi, judulnya itu perlu penekanan. Kita sudah melalui judul, pembacaan judul. Kemudian kita akan membaca isi dari puisi tersebut. Jadi apabila kita membaca puisi, kita harus mampu untuk mengutarakan apa sih makna di dalam puisi ini, apa sih yang tersirat di dalam puisi ini. Jadi apabila
kata-kata yang ditulis oleh pengarang itu sedih, tidak mungkin kita menggunakan ekspresi yang senang karena tidak akan masuk, betul? Tidak akan masuk Pak Eko. Tidak masuk Pak Eko. Jadi kalau kita membaca puisi, apabila puisinya itu tentang sedih, jadi kita juga sedih. Kita harus bisa menghayati di dalam puisi tersebut. Beda lagi kalau puisinya senang. Kalau puisinya senang, itu kita harus bisa menyampaikannya dengan perasaan yang Senang. supaya para pendengar itu tahu, oh ternyata ini loh makna dari puisi tersebut tentang kesenangan, tentang kegembiraan, seperti itu. Contoh pada Karawang Bekasi ini, di bagian pertama kalimatnya seperti ini. Kami yang kini terbaring antara Karawang Bekasi tidak bisa berteriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan berdegup hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Dari kalimat tersebut, itu kita bisa tahu sedikit. Oh, ini tentang perjuangan yang kurang dihargai. Jadi kita harus bisa menyampaikannya dengan perasaan yang seolah-olah, seakan-akan kita itu juga kurang dihargai. Contohnya seperti ini. Kami yang kini terbaring antara Karawang Bekasi tidak bisa berteriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan berdegup hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jadi penekanan, intonasi harus perlu diperhatikan. Karena supaya puisi itu tidak monoton. Paham? Bisa dipahami dari sini ya? Nah, itu saja ya yang mungkin dapat Ibu sampaikan dari materi puisi ini. Semoga kalian paham, semoga kalian bisa menerapkannya. Apabila kalian gundah, lesuh, letih, bisa menuangkan perasaan kalian di dalam puisi tersebut. Ibu berharap supaya kalian dapat kelak bisa membacakan puisi dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, itu saja ya yang dapat Ibu sampaikan dari materi kali ini. Oke. Makasih, Bu. Iya. Nah, tadi kita belajar apa sih? Belajar puisi, Bu. Kalian sudah tahu apa saja tentang puisi? Silahkan, Mas Ini Bu, tadi kita sudah baca tentang struktur. Yang pertama itu definisi ya. Betul. Definisi, kemudian unsur-unsur, Iya. kemudian jenis puisi, kemudian Struktur. Ya, struktur, Bu. Betul. Ada yang bisa nggak nyebutin strukturnya apa? Apa ya? Apa ya? Aduh. Ini saya Bu, fiksi. Bukan. Bukan. Itu unsur. Di dalam struktur juga ada diksinya. Jadi di dalam struktur fisik batin puisi ada diksi, amanat, rima, dan macam-macam. Jadi tidak hanya unsurnya. Jadi di dalam strukturnya ada juga tema, diksi, majas, dan lain-lain. Apalagi yang kalian tahu tentang puisi tadi? Ibu, saya
pencurahan hati Ibu. Betul, di situ akhirnya penulis menyampaikan isi hatinya dan menjadi amanat agar menjadi pelajaran bagi orang-orang termasuk kalian semuanya. Iya Ibu. Yeay. Senang sekali Ibu belajar puisi. Iya. Seru. Pengen baca puisi sendiri. Nah, karena kalian sudah paham semuanya kan materi kali ini, Insya Allah sudah. Sudah Ibu. berarti kalian sudah bisa kan kalau Ibu kasih tugas untuk membuat puisi. Iya, Bu. Kasih, Bu. Gak apa-apa agar kalian bisa dan mampu untuk membaca, menulis puisi, agar nanti kalau ada bisa ikut lomba dan menang kan bisa membanggakan sekolah. Jadi nggak Mau apa-apa. Ibu, saya mau. Nah, jadi sebagai tugas minggu depan kalian menulis dan membacakan satu persatu di depan kelas, oke? Baik Ibu. Takut Siap. Bu saya, Bu. Tidak apa-apa, nanti dibimbing sama ibu. Tidak apa-apa. Jadi kalian dapat tugas. Jadi minggu depan menulis puisi dan membacakannya di depan kelas. Oke? Oke Bu. Takut banget loh, Bu saya. Bu. Ibu, saya mulai lemas. Nah, sebagai Ngantuk banget. penutup dari kelas hari ini, bagaimana kalau kita game? Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Apa Bu? Nah, ibu kan punya 2 tangan kan? Iya. Nah, jika ibu angkat tangan kanan, kalian teriak ha. Kalau ibu angkat tangan kiri, kalian teriak hihi. Kalau ibu angkat kedua tangannya, kalian teriak hai. Oke. Siap Ibu, siap. Paham kan? Ini tujuannya apa ya, Bu? Gamenya ya, Bu? Supaya senang, kalian bisa refresh otaknya. Jadi gak suntuk. Kan kayak ini pelajaran terakhir. Jadi kita harus semangat pulang sekolah. Jadi kita mulai ya. Iya, Bu. Mau Boleh, Bu. iya Bu. 1, 2, 3. Ha. Hi. 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 Ha. Hi. Ha. Ya, 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 hi. Ha. Hi. Ha, ya, 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 hi. Hi. Ha. Hi. Sudah. Yeay. Terima kasih teman-teman, anak-anak atas kerjasamanya hari ini. Maaf bila ibu ada salah kata. Terima kasih karena sudah bekerja sama dengan baik di dalam pembelajaran kali ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Yeay. Kita akhiri kali ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.